warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Kusnadi Darmawan, kelas A1 A2 malam, NIM 2055 2010 36. Di sini saya akan menerangkan tentang perangkat lunak atau yang disebut software. Pengertian software: 1. Mengatur komputer untuk memanfaatkan hardware yang tersedia. Dengan adanya software, berarti fungsi-fungsi hardware dapat dijalankan. Pengertian software: software dibagi menjadi 4. Sistem operasi, bahasa pemrograman, alat bantu, dan aplikasi. Software sistem operasi. 1. Sistem yang diperlukan untuk dapat menjalankan semua aplikasi, program, atau software yang ada di komputer. 2. Sistem operasi berfungsi mengatur kerja komputer secara mendasar, seperti mengatur input atau output, mengatur memori internal dan eksternal, mengatur pengodaan atau interpreter dengan kata lain. 1. Menerjemahkan perintah dari software aplikasi ke dalam perintah yang dimengerti oleh komputer, konfigurasi hardware. 2. Mengenal peralatan pendukung komputer, peripheral, dan manajemen file, yaitu pengelolaan file, data, dan program. Contoh sistem operasi: 1. MS-DOS atau Disk Operating System. 2. Unix. 3. Linux. 4. OS. 5. Windows. Software, bahasa pemrograman, yaitu program yang digunakan untuk menerjemahkan instruksi-instruksi yang ditulis dalam bahasa pemrograman ke dalam bahasa mesin agar dimengerti oleh komputer. Contoh software bahasa pemrograman: 1. Fortran atau Formula Translator. 2. Assembly. 3. Basic Beginner All Symbolic Interchange Code. 4. Pascal Turbo Pascal. 5. COBOL Common Business Oriented Language. 6. Bahasa C. 7. Visual Basic. 8. Delphi. Software, alat bantu atau utility. Software yang digunakan untuk memaksimalkan daya kerja perangkat lunak dan perangkat keras. Software, alat bantu utility: Norton Utility, Labeling, Norton Commander, Partisi Magic. Software aplikasi, yaitu perangkat lunak yang dibuat oleh perusahaan software atau software house yang berguna untuk menyelesaikan pekerjaan yang sifatnya umum. Software aplikasi ini dikelompokkan berdasarkan fungsi atau bidang pekerjaan yang dilakukan. Aplikasi pengelola kata. 1. Perangkat lunak untuk pengelola kata umum digunakan untuk membuat suatu dokumen yang berhubungan dengan teks, surat, laporan, dan lain-lain. Contoh: Microsoft Word, WordStar, WordPerfect, SwiWritten, dan lain-lain. Aplikasi pengelola angka, perangkat lunak. 2. Untuk perangkat lunak pengelola angka, berfungsi sebagai program penghitung suatu data table, spreadsheet, dan biasanya dilengkapi fitur-fitur pelengkap seperti grafik dan diagram. Contoh: Microsoft Excel, Lotus 123, SuperCalc, Stats Plus. Aplikasi akses internet, perangkat lunak untuk akses internet, suatu program yang digunakan untuk menjelajahi browsing internet, biasanya sering digunakan dengan browser. Contoh: Internet Explorer. 2. Mozilla Firefox. 3. Netscape.
navigator, Opera, dan lain-lain. Aplikasi desain grafis. Perangkat lunak untuk desain grafis adalah program yang digunakan untuk mengelola gambar, baik suatu dimensi, 2 dimensi, maupun 3 dimensi. Biasanya digunakan dalam bidang percetakan, periklanan, arsitektur, dan desain. Contoh, ada Photoshop, Corel Draw, AutoCAD, AuACD, dan lain-lain. Aplikasi pembuatan presentasi. 5. Perangkat lunak pembuat presentasi adalah program yang digunakan untuk keperluan presentasi, menampilkan slide atau gambar atau lembar demi lembar. Contoh, Microsoft PowerPoint. 2. Makromedia, Freehand, Storyboard, Flash, Makromedia, dan lain-lain. Aplikasi pembuat multimedia. 6. Perangkat lunak untuk membuat multimedia. Program yang digunakan untuk menggabungkan berbagai media, audio, video, teks, dan lain sebagainya untuk menghasilkan sebuah produk multimedia. Contoh, Winamp, Windows Media Player, QuickTime, atau Real Player, dan lain-lain. Sistem operasi Windows 95 NT 4.0 dirilis 24 Agustus tahun 1995. Diperkenalkan teknologi plug and play (PNP) dan menggunakan kernel 32 bit. Menggunakan sistem operasi DOS buatan Microsoft sendiri. 5. Support perangkat keras berbasis bus atau USB. Ini contoh Microsoft Windows NT atau Workstation. Windows 96 NT 4.1 dirilis tanggal 25 Juni tahun 1998. 2. Mendukung sistem berkas atau FAT32, mengizinkan partisi lebih dari 2 GB. 3. Built-in Internet Explorer. 4. Diperkenalkan Internet Connection Sharing, yang merupakan sebuah bentuk dari Network Address Translation yang mengizinkan beberapa mesin di dalam sebuah jaringan lokal agar dapat menggunakan suatu buah jalur koneksi internet bersama-sama. Ini contohnya My Computer Windows NT 4.1 atau Windows Me NT 4.9 dirilis pada 14 September tahun 2000. 2. Diperkenalkan fitur System Restore. 3. Diperkenalkan fitur Windows Movie Maker. 4. Versi Windows terakhir yang menggunakan kernel monolitik dan tidak memiliki Windows Product Activation atau WPA. Ini Windows Me. Windows 2000 atau NT 5.0 dirilis pada tanggal 17 Februari tahun 2000. Active Directory, sebuah model jaringan pengganti model jaringan NT Domain yang menggunakan teknologi yang merupakan standar industri seperti Domain Name System atau NANS, Lightweight Directory Access Protocol atau yang disebut LDAP, dan Kerberos untuk menghubungkan antara sebuah mesin ke mesin lainnya. Juga merupakan versi Windows berbasis kernel NT terakhir yang tidak mengharuskan penggunanya untuk melakukan aktivasi. Ini Windows NT Workstation Beta 1 atau Windows XP dirilis pada tanggal 25 Oktober tahun 2000. Versi Windows paling sempurna dibandingkan versi sebelumnya, setidaknya sampai Windows Vista dirilis. 3. Menggunakan kernel NT 5.1 yang terkenal dengan kestabilannya. Ya, contohnya
Windows Server 2003 dirilis tanggal 25 April tahun 2003, digunakan untuk komputer berbasis server dengan dihilangkannya beberapa fitur dengan alasan kestabilan. 3. Keamanan yang baru memandu Manage Your Server Wizard yang menyederhanakan peranan sebuah mesin yang menjalankan dan juga meningkatkan kinerja. 4. Menggunakan kernel NT 5.2. Windows Server 2003. Windows Vista 1 untuk bisnis dirilis 30 November tahun 2006. 2. Untuk rumahan dirilis tanggal 30 Januari tahun 2007 menggunakan kernel NT 6.0, memperkenalkan sebuah modus pengguna yang terbatas yang digunakan sebagai User Account Control atau UAC untuk menggantikan filosofi Administrator by Default yang diberikan pada Windows XP. Fitur Windows Aero atau GUI aplikasi yang baru seperti halnya Windows Calendar, Windows DVD Maker, dan beberapa game baru masuk termasuk Cheez Titans, Mahjong, dan Purple Place. 5. Menawarkan versi Microsoft Internet Explorer yang lebih aman serta Windows Media Player versi baru, itu versi 11. Windows Home Server dirilis tanggal 7 Januari 2007, didesain khusus untuk digunakan oleh para konsumen dari pengguna rumahan. Server 3 dapat dikonfigurasikan dan dipantau dengan menggunakan program konsol yang dapat diinstalasi pada suatu PC client. Ini contohnya. Windows Server 2008 dirilis tanggal 27 Februari 2008. Pada saat pengembangannya, Windows Server memiliki nama kode Windows Server Codename Longhorn. Dibangun menggunakan keunggulan dan keamanan Windows Vista untuk menyempurnakan dari Windows Server 2003. Ini contoh Windows Longhorn. Windows 7 generasi penerus Windows Vista adalah Windows 7 yang dirilis tahun 2010, dikenalkan dengan sebutan Black Home dan Vienna. Windows 8 Microsoft secara resmi mengumumkan jadwal perilisan sistem operasi tersebut. Windows 8 pada 26 Oktober tahun 2012. Antarmuka penggunaan diubah agar mampu digunakan pada peralatan layar sentuh selain mouse dan keyboard, sehingga Windows 8 didesain untuk perangkat tablet sentuh. Ini contoh Windows 8. Kelebihan kekurangan Windows. Kelebihan Windows user friendly dibandingkan dengan sistem operasi yang lain. 2. Instalasi software masih mudah dibandingkan dengan instalasi di sistem operasi yang lain. 3. Banyak software berbasis Windows. 4. Dukungan driver yang lebih banyak. 5. Banyak orang pakai Windows sehingga banyak perusahaan membuat aplikasinya menggunakan dasar Windows. Ada beberapa aplikasi yang hanya ada di Windows dan tidak di OS yang lainnya. Bahkan beberapa aplikasi vital dunia kerja. 6. Karena sistem sudah di-share untuk bisa dikembangkan, bukan di open loh, maka semakin mudah siapa saja membuat software untuk dijalankan di Microsoft Windows, terutama dunia usaha yang membutuhkan aplikasi sesuai dengan kebutuhannya. 7. Perkembangan paling cepat dibandingkan software lainnya karena banyak perusahaan software yang konsisten menciptakan kemajuan pada sistem operasi Windows. 8. Kalau ada masalah mudah menyelesaikannya sebab hampir semua orang bisa, dan mencari ahlinya juga tidak sulit di sekitar kita. Kekurangan Windows, harga lisensi mahal.
1. 2. Komunitas terlalu sedikit karena bersifat closed source. 3. Banyaknya virus yang sering menyerang Windows. 4. Sistem keamanan yang masih dibilang kurang. 5. Sistem yang kurang stabil. Sistem keamanan Windows. Keamanan Windows secara umum, sistem keamanan Windows masih kurang dibandingkan OS yang lain. 1. 2. Tidak adanya pembatasan user untuk masuk ke OS Windows Administrator by default. 3. Setiap user dapat masuk ke dalam sistem Windows File System Registry. 4. Rentan terhadap virus. Windows bisa diklaim merupakan sistem operasi teraman yang pernah diciptakan. 2. Merupakan sistem operasi pertama milik Windows yang dibangun dengan model pengembangan SDL Security Development Life Cycle. 3. Servis yang mengurangi hak akses pada file sistem registry dan aktivitas jaringan. Kernel yang lebih baik. Menyulitkan rootkit untuk sembunyi dari pendeteksian. 5. Internet Explorer 7 dijalankan pada level protect mode. 6. Fitur BitLocker Full Disk Encryption. Enkripsi data ketika ditulis dalam disk. Hardware minimal Windows XP prosesor 300 MHz REG atau 233 MHz REG. 2. RAM minimal 128 MB REG atau 64 MB REG. 3. HD space 1,5 GB. 4. Super VGA 800 x 600. 5. CD-ROM Windows Vista prosesor 800 MHz REG 101 REG. 2. RAM 512 MB atau 1 GB. HD space 15 GB. Super VGA 800 x 600 CD-ROM. Oke, terima kasih. Bye. Mungkin ini saja.